Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'dahu wa nasara abadahu wa azza jundahu wa hazama ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi hari ini, di hari ke-21 kita melaksanakan ibadah saum tarawih, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan kali ini, kita bisa bersama-sama melaksanakannya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan pada seorang pemimpin besar revolusi peradaban umat manusia yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah pada kita sekalian umatnya yang selalu istimewa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan kita dengan ciptaan sebaik-baik ciptaan. Dalam surat Al-Din yang kita hafal semua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Lalu berhenti sampai di situ saja, alhamdulillah. Tetapi ayat selanjutnya mengingatkan kita agar kita tidak masuk kepada ayat berikut ini. Summa radadnahu asfala safilin. Ciptaannya sebaik-baik ciptaan tadi menjerumuskan dirinya, merendahkan dirinya ke tempat asfala safilin, asfal di bawah dan lebih bawah lagi. Kenapa? Pada manusia dibekali tidak hanya akal, tetapi juga nafsu. Bagaimana kita tahu bagaimana hewan yang hanya dibekali nafsu tanpa akal, mereka berbuat seperti singa, menerkam apa saja yang ada di hadapannya ketika lapar. Jadi apapun yang ada di hadapannya, dan juga binatang-binatang lain. Tidak ada hewan kerja bakti ngurusin rumah, bedah rumah, membangun jalan, gak ada, karena gak punya akal. Mau kawin aja binatang merusak genteng kita. Lapan rumah habis pada rusak gara-gara kucing kamu. Gak pikirin bagaimana rumah baru direnovasi, dia rusak karena gak ada akal, nafsu. Malaikat diciptakan dengan akal, nafsu. Manusia diciptakan komplit semua. Maka laqad khalaqnal insana biasa. Ada akal, ada nafsu. Nafsu itu sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mengendalikan. Maka bulan ini adalah bulan bagaimana pengendalian nafsu kita. Wabil khusus kita di malam-malam 10 terakhir ini, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharap ridha Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Ada doa-doa diijabah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini sampaikan dalam satu syair tentang nafsu ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu.
Ta'aratun nafsa la ta'man ghailaha. An-nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Tahwil olehmu. Kan nafsu itu, jangan anggap sepele akan bahaya nafsu. Karena nafsu itu lebih buruk dari 70 syaitan. Bahayanya, kalau kita tidak kendalikan nafsu ini, satu setan aja berbahaya. 70 setan. Kemudian Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, "Duba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran." Apa kata Hafiz? Berbahagialah bagi siapa yang akalnya menjadi penguasa dan hawa nafsunya menjadi tawanannya. Nafsu itu mesti kita tawan, kita kontrol. Dan celakalah bagi siapa yang kebalikannya, yang hawa nafsunya menjadi penguasanya, sedangkan akalnya menjadi tawanannya. Ini peringatan dari ulama tentang nafsu tadi. Dalam rangka kita mengendalikan nafsu tadi, perbanyaklah ingat kepada Allah agar kita sampai kepada satu kesimpulan tentang jati diri kita diciptakan Allah ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, kita tidak mengendalikan nafsu, semua wadarnahu pada safilin, kita akan terjerumus ke ruang yang paling bawah dan di bawah lagi. Dalam kesempatan ini, manusia yang tidak mampu mengendalikan nafsu, yang sudah dikatakan semua wadarnahu asfala safilin tadi, diberikan gambaran oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran di beberapa kitab dengan 7 paragraf, 7 sifat. Yang pertama ayat katakan manusia yang kata insana fi ahsani taqwim tadi dikategorikan, disindir oleh Allah sebagai hewan anjing. Ini bahasa Al-Quran. Ya. Anjing itu sangat tunduk kepada yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Mau yang memberi makan itu orang baik, orang soleh, atau penjahat sekalipun, dia akan tunduk pada siapa yang memberi makannya. Itu sifat anjing. Dalam Al-A'raf ayat 176 Allah sampaikan yang artinya kurang lebih, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami, tetapi dia cenderung pada dunia yang rendah dan mengikuti keinginan yang rendah tadi. Perumpamaan mereka seperti anjing. Di Al-A'raf ayat 176. Ini asbab nuzulnya adalah seorang ulama yang sangat mengerti tentang ilmu, yang begitu tinggi pengetahuan ilmunya, tetapi dia mencela seorang utusan Allah, dia doakan kehancuran seorang Nabi Allah. Nah, orang ini bernama Bal'am bin Ba'ur, seorang ulama besar yang tidak menggunakan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun karena semua raddatanahu asfala safilin tadi, maka diceburkan dirinya untuk mendapatkan cuan, kalau bahasa sekarang, mendapatkan kedudukan, harta. Dia ikut memusuhi dan mendoakan kehancuran bagi Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka dikatakan oleh Allah, seandainya kata Allah menghendaki, dia akan tinggi dan setinggi-tingginya karena ayat-ayat yang dia hafal, ayat-ayat yang dia miliki pemahaman. Namun orang ini merendahkan dirinya, ulama ini merendahkan. Ini ulama, bukan orang awam. Orang yang mengaji kitab Allah. Tetapi sampai demikian, kenapa? Nafsu yang mengendalikan dirinya. Summa radadnahu asfala safilin.
Kemudian yang kedua, Allah sindir dan Allah terlarang manusia seperti hewan ternak, binatang ternak. Dalam surat Al-A'raf 179, kalau tadi 176, sekarang 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kami ciptakan neraka jahanam itu isinya adalah terdiri kebanyakan dari bangsa manusia dan jin. Kenapa dua makhluk ini yang banyak mengisi neraka? Karena mereka lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi hati, mereka diberi penglihatan, mereka diberi pendengaran, tidak digunakan untuk mendekatkan diri dan memahami kekuasaan Allah. Inilah bagi kita yang mengetahui agama, yang mengetahui tentang ayat-ayat Allah, tapi cenderung kita tinggalkan ayat-ayat tadi, hanya kita ambil yang menguntungkan kita saja. Maka orang-orang seperti ini dikatakan lebih rendah dan lebih sesat dari hewan ternak. Al-A'raf 179. Kemudian Allah juga menyindir dan mencap manusia seperti hewan monyet. Orang masih enak didengar ini monyet. Bahasa saya bahasa monyet. Lalu kerak halus banget Allah. Nah, surat Al-Baqarah ayat 65. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Yang artinya dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat, hari Sabtu. Ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ini tentang Bani Israel. Semuanya hitungnya celaan ini kepada Bani Israel. Tetapi pada umumnya kita manusia. Sebab nuzul ayat ini semua terjadi pada Bani Israel yang sekarang sedang menggempur Iran, yang sangat licik, yang sangat tidak tahu malu, tidak punya peri kemanusiaan. Hampir semua nabi dimusuhinya dan selalu membuat masalah dengan Allah, selalu membuat masalah dengan agama dan pesuruh-pesuruh Allah. Inilah Israel. Berbanding dengan mereka yang beriman Allah berhubungan yang tetap, tetapi dominan mereka adalah musuh Allah, Allah. Bagaimana liciknya orang dia akan berunding. Ya. Sedang enak berunding, atau tiba-tiba saja diserang. Yang dilalahnya saudara-saudara kita yang mungkin keturunan Abu Jahal mencela balasan dari saudara-saudara kita kaum muslimin di Iran. Ketika si bangsa merah ini menyerang, tidak dikatakan melanggar kedaulatan, tidak dicela, tidak dikecam. Tetapi ketika bangsa Iran yang membela diri menghancurkan musuh-musuhnya yang ada di negara-negara Arab ini, dikecam habis-habisan, bahkan mereka akan bersatu untuk menyerang balik. Na'udzubillah. Inilah bangsa Yahudi, bangsa Israel yang sejak dahulu keberadaannya sudah menjadi musuh-musuh Allah sebagian besarnya. Ini perlu diketahui, jadi tidak ada kompromi dengan bangsa seperti ini. Kompromi mereka selalu berjuang menggunting dalam belakang. Nah ini bangsa Yahudi ini sudah diingatkan Allah, jangan mencari ikan pada hari Sabat. Sepertinya mereka mensepakati itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah uji mereka dengan ikan-ikan yang banyak sekali datang? Mereka liciki hukum Allah dengan cara apa?
Mereka jaring itu ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka tidak ambil. Baru mereka ambil pada hari Ahadnya, supaya tidak terkena hukum, katanya, karena larangan, dilarang mengambil ikan pada hari Sabat, hari Sabtu. Mereka jaring di hari Sabtu, ambilnya hari Ahad. Licik mereka. Allah saja mau dibohong. Padahal mereka membohongi diri mereka sendiri. Maka Allah tutup mereka menjadi kera yang hina. Yang mereka juga hidup tidak lama. Cuma beberapa hari kemudian dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah. Al-Quran mengabarkan itu. Kemudian yang selanjutnya, Allah sindir dan Allah manusia yang menjadi model seperti babi. Ya. Babi ini kita tahu binatang yang tidak hanya senang pada kotoran, kotorannya sendiri dimakan. Babi ini satu hewan yang tidak punya empati dan tidak peduli terhadap pasangannya. Lain dengan buaya. Kalau buaya itu, makanya orang Betawi kalau besanan seserahan itu bawanya roti buaya. Ini nggak semua tahu filosofi hewan buaya kok dibawa-bawa masyarakat Betawi. Karena filosofinya buaya itu hewan yang setia. Itulah yang diyakini oleh masyarakat Betawi. Buaya kalau sudah berpasangan satu tidak mau berpasangan dengan yang lain sampai mati. Beda dengan buaya darat. Mencari pasangan sebanyak-banyak. Apapun dihantam. Mau bini orang, mau siapapun. Ini buaya darat. Kalau buaya jadi. Ambil filosofinya oleh masyarakat Betawi lah. Buaya yang sebenarnya tidak berganti pasangan kecuali satu. Buaya ketika dipacak klik, dia nggak naik ke darat. Dia mau naik saja mencari. Tidak ada gerakan, tidak ada banyak tingkah laku, tidak banyak mengeluh. Diam saja. Kemudian ketika dia jaya, perutnya kencang, dia ada di dalam air. Tidak bergerak, diam saja. Tidak banyak kesombongan, menunjukkan memamerkan harta dengan. Tidak bicara kesana kemarin kekayaan. Nggak mau gelar emas, nggak pakai berlian, buaya walaupun dia lagi jaya. Tapi buaya darat, wah ini luar biasa. Babi begitu. Binatang babi ini tidak punya rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Mau dipakai pasangan yang mana yang terserah. Di samping dia selalu bergelut dengan kotoran. Apa kata surah Al-Maidah ayat 60 yang artinya, katakan ya Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai Allah. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ya. Dan orang-orang yang menyembah tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan lurus. Itulah perumpamaan Allah berikan kepada manusia yang senang pada kotoran. Ya, dan tidak peduli pada pasangan-pasangannya itu bagaikan babi yang hanya sebab nuzulnya yang pada orang-orang Madinah orang Yahudi Madinah yang melecehkan syariat Allah. Ya, mereka telah syariat azan ketika itu. Ya, turun ayat ini. Kemudian yang kelima, Allah sindir dan Allah manusia sebagai laba-laba. Ini di dalam surat Al-Ankabut. Banyak orang-orang saat ini menyangka pada kedudukannya, kekuasaannya, bisa menjadi pelindung dirinya terhadap apapun. Senjata yang diciptakan yang mampu melindungi diri dan negaranya. Bagaimana Fir'aun masa kini, Trump dan setan Yahu ini yang menjadi Fir'aun abad 21 yang menyangka dirinya akan terlindungi dengan kekuatan senjata pemusnah massal. Ya. Tapi tunggu saja kan lainnya, kita lihat nanti. Surat Al-Ankabut ayat 41 menginformasikan kepada kita
yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil berlindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah di muka bumi ini adalah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Adalah kekuatan jaring laba-laba yang kuat oleh laba-laba itu. Karena angin hancur, karena hujan hancur. Tidak ada kekuatan. Maka orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka menyingkap Allah. Mereka menyingkap kekuatan senjata mereka. Mereka menyingkap kekuasaan dan kedudukan mereka. Mereka menyia pada ujung awal mereka bahwa mereka bangsa perempuan. Tidak ada yang boleh menyaingi mereka. Begitu kata Fir'aun saat itu Donald Trump. Tidak ada dunia, negara di dunia ini satupun yang bisa melebihi Amerika. Dan begitu pula saya akan menyarum sama. Nanti saatnya Allah akan hancurkan mereka. Tahu Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Pada saatnya nanti batu dan pohon diizinkan Allah untuk bicara. Walaupun ini secara menjadi ya kiasan, tapi ada yang mengartikan memang secara hampir apa yang sulit buat Allah untuk menjadikan batu dan pohon berbicara. Sulit. Batu memanggil tentara muslim, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai tentara-tentara Allah, mari kalian. Di belakangku bersembunyi Israel ini. Di belakangku bersembunyi musuh-musuh Allah. Di belakangku bersembunyi setan Yahudi, Trump dan lain sebagainya. Orang-orang yang bersifat sama dengan mereka. Bunuh mereka. Begitu kalau Allah sudah berkehendak. Mereka baru menghadapi tentara Allah yang bernama api saja. Terbakar Amerika habis-habisan. Mereka baru menghadapi angin saja tentara Allah. Satu tentara Allah yang menjadi angin, mereka sudah tidak mampu. Teknologi mereka yang mereka dewa-dewakan itu sudah tidak mampu. Belum lagi burung ababil. Belum lagi binatang-binatang lain yang mereka ciptakan untuk menjadi tentara Allah, menyerang melumatkan mereka. Kita tidak perlu khawatir. Yang penting umat Islam terus saja bergerak berjihad fisabilillah untuk membela Allah. Janji Allah pasti benar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala ayat-ayatnya. Kalau berfirman intang suruh yang surhum wa yusabikum a'darakum. Allah akan menolong siapapun yang menolong Allah dan mengukuhkan pendiriannya di dalam agama Allah. Itu janji Allah. Allah tidak pernah berbual, tidak pernah berbohong. Jadi inilah orang-orang yang berlindung kepada kekuatan apapun. Allah anggap mereka seperti laba-laba kecil. Jauh. Cuman Allah biar memberikan kesempatan kemenangan kepada umat Islam. Ada umat Islam masih bercerai-berai. Kita lebih senang membantu menolong bersahabat berkaitan dengan orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam. Coba bagaimana negaranya menjadi panutan negara-negara lain dalam keislaman. Mereka justru lebih memberikan karpet merah kepada si setan-setan tadi. Mereka berikan tanah-tanah mereka untuk dijadikan markas militer. Inilah kalau para pemimpin-pemimpin dunia sudah dipenuhi oleh nafsu setan yang menjadikan mereka mau ada di negara Saudi dan negara lain. Mereka adalah summa dan asfala safilin. Mereka yang menceburkan diri kepada tempat yang paling rendah. Jadi kita nggak usah khawatir. Berdoa di malam-malam yang mustajab ini, 10 malam terakhir kita doakan untuk kemenangan kaum muslimin dimanapun, terutama di Palestina. Mudah-mudahan Allah turunkan bala tentara Allah, karena sudah luar biasa biadaban Israel ini. Ya.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah cap juga manusia ciptaan yang tadi, manusia yang paling hebat yang diciptakan Allah seperti nyamuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Bayangkan kita diumpamakan seperti nyamuk. Sebab nuzul ayat ini adalah jawaban Allah atas komentar kaum munafikun yang mengatakan bahwa Allah Maha Suci dari membuat perumpamaan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka Allah menjawab, Allah tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan ya seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Nah, bagaimana nyamuk ini? Nyamuk adalah binatang yang tidak disukai. Ya, karena apa? Karena sering mengganggu. Mereka mencari nafkah dengan menyakiti makhluk lain. Manusia disakiti. Mereka mencari nafkah dengan menghisap darah manusia. Namun begitu mereka hisap, mereka lupain. Tidak seperlunya mereka hisap darah manusia. Mereka hisap terus sampai kembung. Sampai akhirnya mereka mati karena kekenyangan. Itulah sifatnya. Ini penting disampaikan Allah pada kita. Orang-orang yang senantiasa serakah. Gusul sana, gusul sini. Menzalimi rakyat. Termasuk juga yang memberikan izin-izin untuk menggusur rakyat. Bina manusia-manusia nyamuk, manusia-manusia pra, manusia-manusia babi, manusia-manusia anjing, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran yang saya bacakan tadi. Mereka serakah. Coba kita renungkan, apa sih yang mereka cari dari menzalimi semuanya itu, dari melakukan semua itu. Penikmatan. Di dalam kita mencari makan makanan, 6 senti Pak di tenggorokan kita. 6 senti lewat dari tenggorokan saya, lewat sudah, tidak ada rasa. Mau satu piring yang 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Makanan itu harganya cuma 6 senti berada di tenggorokan kita. Itulah rasa yang kita rasakan. Ya. Atau nikmat hidup di ranjang. Apa yang kita miliki kecuali badan kita hanya 2 meter. Ranjang itu yang kita alami. Bisa tidur. Nggak mungkin sekurangnya kita tidur sendiri. Hamba yang mau kita cari. Itulah manusia serakah yang semua rapat naruh asfala safilin. Yang senang berbondong-bondong menjeburkan diri ke tempat yang paling rendah. Siapapun mereka, mau masyarakat awam, para penguasa, juga termasuk para ulama sebagai ulama tadi, yang menjual ayat-ayat Allah demi mencari cuan. Bahkan nggak enak sekarang ini kita lihat. Menteri Agama jadi tersangka. Walaupun tersangkanya sebelah mana. Menteri Agama menyatakan zakat tidak ada. Mau bawa kemana ini? Menteri Agama. Menteri Agama ini diciptakan, diadakan adalah untuk mengurus kaum muslimin pada khususnya. Karena kita mayoritas. Tapi apa yang mereka tunjukkan sebagai menteri-menteri tadi? Jadi tersangka, menyatakan hukum Allah itu tidak populer dan tidak ada. Nauzubillah. Nah itu tadi. Jadi dikatakan seperti ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Allah cak manusia sebagai keledai. Ya. Ini sindiran Allah. Allah cak manusia sebagai keledai. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Allah berfirman yang artinya kurang lebih. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya dan tidak mengamalkannya. Mereka tidak mengamalkannya. Adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Tetapi tidak mengerti apa yang dibawa.
Ya, tidak dimanfaatkan kitab itu. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini asbabun nuzulnya adalah ditujukan kepada orang-orang ya, di zaman Nabi Musa yang sangat paham terhadap kitab Taurat. Namun mereka sembunyikan isi kitab Taurat itu karena kebenaran. Karena mereka mencari uang tadi. Karena semua radanahu asfal safilin tadi. Dalam rangka itu. Mereka sembunyikan bagaimana kabar yang disampaikan Allah tentang Nabi terakhir. Yaitu Muhammad Rasulullah. Mereka sembunyikan. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi 7 karakter manusia ini sebagai cap buruk dari Allah kepada manusia yang telah diciptakannya ini adalah karena nafsu angkara, nafsu setan. Tadi dikatakan bahaya nafsu itu 70 setan. Maka malam ke-21 ini 10 malam terakhir ini yuk kita ramaikan masjid-masjid Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensejajarkan apa yang Allah ciptakan. Ya. Ada fungsi esensinya. Sejatinya kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai khalifah. Maka mari kita ke sana menjadi hamba-hamba Allah yang hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Sempurnakan bilangan Ramadan ini. Dan sempurnakan, lengkapi, genapkan ibadah kita. Baik yang mahdoh ataupun ghair mahdoh. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan sebulan penuh kita berpuasa. Puasa ini adalah puasa istimewa. Puasa terbaik di tahun ini di dalam sejarah kehidupan kita. Ya. Dan puasa yang terakhir buat kita. Karena belum tentu kita mendapat Ramadan pada tahun yang akan datang. Tidak ada yang menjamin sebulan ini jam berapa? Jam 7 nanti kita semua, saya dan Bapak Ibu semua bisa masih bernapas. Bisa jadi setelah jam 7 ada kabar di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa saya yang belakangan, Bapak dan Ibu yang duluan. Bisa juga kebalikannya, Bapak dan Ibu duluan, saya belakangan. Bisa aja. Sama ya, terserah saya dong, saya ngomong. Ini hati-hati. Yang kemarin masih ngobrol dengan kita, tahu-tahu alhamdulillah. Masya Allah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Sebaik-baik mukmin adalah yang selalu mengingat pada kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad. Namun jauh lebih baik dari itu adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi kematian itu. Maka 10 malam terakhir ini kita tangkap semua isyarat-isyarat kebaikan dari Allah untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 83 tahun kita beribadah, yaitu Lailatul. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa razqun qaribun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.